Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uca Nur Cahyati, saya mahasiswa Ekonomi Manajemen semester 4 dengan NIM 1902000006. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas UAS semester 4 dengan mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Eras Rasidi, PDI. Nah, pertama-tama, sebelum saya menjawab dan menjabarkan tugas tersebut, saya akan membacakan beberapa pertanyaan mengenai soal tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Ekonomi internasional mencakup beberapa aspek, baik aspek mikro maupun aspek makro, dan jelaskan dari aspek-aspek tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa permasalahan antar berbagai negara yang berhubungan dengan ekonomi internasional. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berikan penjelasan secara ringkas mengapa berdagang dengan negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan yang besar. Baik, langsung saja untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu penjelasan mengenai aspek-aspek yang mencakup di ekonomi internasional. Yaitu yang pertama, aspek mikro. Misalnya, menyangkut masalah jual beli secara internasional atau ekspor-impor, di mana kegiatan perdagangan ini tergantung pada pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Juga meliputi transaksi-transaksi investasi luar negeri, transaksi internasional yang sifatnya unilateral, serta neraca pembayaran. Kemudian untuk aspek makro, misalnya menyangkut masalah di mana masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan pertama cukup sekian. Kita lanjut untuk jawaban pada soal nomor 2, yaitu sebutkan beberapa permasalahan antar berbagai negara yang berhubungan langsung dengan ekonomi internasional. Yang pertama, mobilitas produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar atau imobilitas faktor produksi. Kemudian yang kedua, sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor produksi yang dimiliki atau faktor endowment berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Berikan penjelasan secara ringkas mengapa berdagang dengan negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan yang besar. Jadi, berdagang dengan negara lain dapat memperoleh keuntungan yang besar, yakni dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif lebih tinggi. Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya perbedaan harga barang di berbagai negara. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi dari 3 pertanyaan tadi sudah saya jawab. Dan semoga dari jawaban serta penjabaran yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami secara bersama. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf dan mungkin di lain waktu dapat kita diskusikan secara bersama. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat untuk belajar bersama dan tetap stay safe dan stay healthy. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semangat terus untuk kuliah walaupun di situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.